Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Iarbi dengan NIM A2512442. Di sini saya membawakan materi yang berjudul Energi Bebas Gibbs dan Energi Bebas Helmholtz. Pada materi ini, saya akan membahas konsep energi bebas dalam termodinamika, khususnya energi bebas Gibbs dan energi bebas Helmholtz. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian energi bebas. Energi bebas adalah besaran termodinamika yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu sistem melakukan kerja dan menentukan arah suatu proses. Dalam termodinamika terdapat dua energi bebas utama, yaitu energi bebas Gibbs dan energi bebas Helmholtz. Pemilihan energi bebas yang digunakan bergantung pada kondisi proses yang dialami sistem. Pada bagian A, energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs digunakan untuk proses yang berlangsung pada suhu dan tekanan tetap. Energi ini didefinisikan sebagai energi bebas Gibbs sama dengan entalpi sistem dikurangi suhu mutlak kali entropi sistem. Nah, energi bebas Gibbs menyatakan energi maksimum yang masih tersedia untuk melakukan kerja non-ekspansi pada kondisi suhu dan tekanan tetap. Rumus ini menunjukkan bahwa energi bebas dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu entalpi dan entropi. Jika nilai energi bebas Gibbs menurun, maka sistem semakin mampu melakukan kerja dan proses cenderung berlangsung spontan. Perubahan energi bebas Gibbs dinyatakan dengan perubahan energi bebas Gibbs sama dengan minus entropi sistem kali perubahan suhu ditambah volume sistem dikali perubahan tekanan. Selanjutnya bagian B, energi bebas Helmholtz. Energi bebas Helmholtz digunakan untuk proses yang berlangsung pada volume tetap. Energi ini didefinisikan sebagai energi bebas Helmholtz sama dengan energi dalam sistem dikurangi suhu mutlak dikali entropi sistem. Energi bebas Helmholtz digunakan untuk sistem yang berlangsung pada volume tetap. Energi ini menggambarkan kemampuan maksimum sistem untuk melakukan kerja pada kondisi volume konstan. Konsep ini sangat penting dalam analisis gas ideal yang berada dalam wadah tertutup dan kaku. Diferensial energi bebas Helmholtz yaitu perubahan energi bebas Helmholtz sama dengan min entropi dikali perubahan suhu kurang tekanan dikali perubahan volume. Nah, besaran ini sesuai untuk menganalisis sistem gas dalam wadah kaku. Baik, karena di sini saya akan memperdalam materi pada bagian energi bebas Helmholtz, saya akan melanjutkan pada bagian pertama, proses volume tetap. Nah, pada proses volume tetap atau isohorik tidak terjadi perubahan volume sehingga perubahan volume sama dengan 0. Akibatnya persamaan energi bebas Helmholtz menyederhana menjadi perubahan energi bebas Helmholtz sama dengan min entropi dikali perubahan suhu. Hal ini menunjukkan bahwa pada volume tetap perubahan energi bebas Helmholtz hanya dipengaruhi oleh perubahan suhu. Baik, selanjutnya pada bagian 2, hubungan energi dalam, entropi dan energi bebas Helmholtz pada gas ideal. A. Gas ideal dan energi dalam. Untuk gas ideal, energi dalam hanya bergantung pada suhu. Perubahan energi dalam dinyatakan dengan perubahan energi dalam sama dengan jumlah mol gas dikali kapasitas kalor molar pada volume tetap dikali perubahan suhu. Persamaan ini digunakan untuk menghitung perubahan energi dalam akibat pemanasan gas pada volume tetap. B. Perubahan entropi gas ideal. Perubahan entropi gas ideal pada volume tetap dinyatakan dengan perubahan entropi sama dengan jumlah mol dikali kapasitas kalor molar pada volume tetap ln suhu akhir dibagi suhu awal. Persamaan ini digunakan untuk menghitung perubahan ketidakteraturan sistem akibat kenaikan suhu. C. Hubungan menuju energi bebas Helmholtz. Perubahan energi bebas Helmholtz dapat ditentukan dari hubungan perubahan energi bebas Helmholtz sama dengan perubahan energi dalam dikurang suhu sistem dikali perubahan entropi. Nah, rumus ini menghubungkan energi dalam dan entropi untuk menentukan energi bebas Helmholtz. Jika nilai
perubahan energi bebas Helmholtz bernilai negatif, maka kemampuan sistem untuk melakukan kerja menurun. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di situ diketahui bahwa jumlah mol gas adalah 1 mol, kapasitas kalor molar pada volume tetap sebesar 3/2 R, suhu awal 298 Kelvin dan suhu akhir 398 Kelvin. Nah, yang ditanya perubahan energi dalam atau delta U, perubahan entropi atau delta S, dan terakhir perubahan energi bebas Helmholtz atau delta A. Baik, selanjutnya kita masuk penyelesaian. Yang pertama, perubahan energi dalam atau delta U. Untuk gas ideal, energi dalam hanya bergantung pada suhu, sehingga delta U sama dengan N dikali CV dikali delta T. Substitusi nilainya yaitu delta U sama dengan 1 dikali 3/2 dikali 8,314 dikali 398 dikurang 298. Delta U sama dengan 1,5 dikali 8,314 dikali 100. Hasilnya delta U sama dengan 1247,1. Baik, selanjutnya yang kedua perubahan entropi atau delta S. Untuk gas ideal pada volume tetap, delta S sama dengan N kali CV kali ln T2 per T1. Delta S sama dengan 1 kali 32 dikali 8,314 ln 398 dibagi 298. Jadi delta S sama dengan 12,471 dikali ln 1,336. Delta S sama dengan 12,471 dikali 0,290. Jadi delta S-nya sama dengan 3,60 Joule per Kelvin. Pada bagian ketiga, perubahan energi bebas Helmholtz atau delta A. Energi bebas Helmholtz didefinisikan sebagai A sama dengan U kurang T kali S, sehingga perubahan energi bebas Helmholtz sama dengan delta A sama dengan delta U dikurang T2 kali delta S, sehingga delta A sama dengan 1247,1 dikurang 398 dikali 3,60. Delta A sama dengan 1247,1 dikurang 1432,8. Jadi delta A-nya sama dengan minus 185,7 Joule. Jadi delta U sama dengan 1247,1 Joule, delta S sama dengan 3,60 Joule per Kelvin, dan delta A sama dengan minus 185,7 Joule. Yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Energi bebas Gibbs digunakan untuk proses pada suhu dan tekanan tetap, sedangkan energi bebas Helmholtz digunakan untuk proses pada volume tetap. Pada pemanasan gas neon pada volume tetap, energi dalam dan entropi meningkat akibat kenaikan suhu, sementara energi bebas Helmholtz menurun, yang menunjukkan berkurangnya kemampuan sistem untuk melakukan kerja. Hasil ini